oknum-oknum yang saya kira melakukan satu tindakan yang keji dan biadab ya, kepada Mbak Ratna dan Mbak Ratna. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fadlizon ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Mabes Polri terkait unggahan video plesetan lagu Potong Bebek Angsa. Wakil rakyat itu harusnya mewakili aspirasi rakyat. Namun, wakil kita yang mengaku jubir rakyat satu ini bisanya kalau nggak nyinyir ya sok tahu. Ya, kita tahulah kelakuan minusnya Fadlizon ini seburuk apa. Dimulai dari unggahan Denny Siregar di akun Facebooknya, disertai dengan foto santri cilik Pondok Pesantren Tahfidz Darul Ilmi Tasikmalaya. Terlihat pula foto itu mereka membawa bendera tauhid berwarna hitam dan putih. Akibat dari unggahan tersebut, ada pihak yang tidak terima. Pada tanggal 2 Juli 2020, Forum Mujahid Tasikmalaya kemudian melaporkan DS ke polisi dengan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan serta penggunaan foto tanpa izin. Ke Polda Jabar. Jadi tuntutan masyarakat Tasik kami sudah sepakat hasil musyawarah karena objek lokus dan yang dituduhnya ada di Kota Tasikmalaya, sehingga kami secepatnya berharap saudara Denny Siregar dan antek-anteknya sesuai dengan data yang ada dalam laporan kami bisa dipanggil oleh Polres Kota Tasikmalaya dan diproses hukum di sini, karena yang dihinanya adalah masyarakat kami di sini. Sudah lewat beberapa bulan, kasus ini belum ada perkembangan. Kita menilai memang tidak cukup bukti ya dalam persepsi kita. Tidak cukup bukti, ada fotonya, ada. Iya, jadi kalau misalnya soal pendapat hukum, ya kan bagi kita menilai bahwa kasus itu kan sebetul yang di Tasik ini hanya merupakan framing aja, gitu loh. Pelaporannya pun pencemaran nama baik dan penghinaan. Ya. Nah, Undang-Undang ITE. Ini kan delik aduan, Mbak. Delik aduan itu harus dilaporkan oleh korban langsung. Sementara yang dipersoalkan ini juga nggak jelas apakah foto, apakah tulisan. Kalau tulisan sama sekali tidak menyebut pondok pesantren manapun, forum mujahid manapun yang kemudian melaporkan itu. Entah mungkin ada yang mengadu ke Fadlizon atau Fadlizon yang menghitung sendiri per bulannya. Akhirnya dia menilai lambatnya penegakan hukum oleh kepolisian itu seperti diskriminasi hukum. Dan seperti biasa, lewat Twitter pribadinya, Fadlizon mengadu ke Kapolri. Pak Kapolri, ini satu contoh nyata diskriminasi hukum. Ini yang membuat sebagian rakyat jadi tak percaya hukum dan aparat hukum. Tegakkanlah keadilan, karena semua akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai ada pengadilan rakyat. Cuit Fadlizon sambil men-tag akun @tifumas_polri. Sebagai catatan, Forum Mujahid Tasikmalaya menghitung bahwa penanganan kasus ini sudah berjalan selama 2 bulan 8 hari. Mereka berencana menyurati Polda Jabar meminta proses dipercepat dan audiensi. Jika tidak ada tanggapan, maka mereka akan menggelar pengadilan rakyat. Selain itu, mereka akan meminta audiensi ke DPRD Kota Tasikmalaya untuk mempertanyakan sikap pemerintah dan DPRD. Sebab hingga kini belum ada sikap dari Badan Eksekutif dan Legislatif Kota Tasikmalaya ketika santrinya dihina. Disangka Fadlizon dengan mencuitkan hal tersebut di media sosial sambil menyebut Kapolri, itu akan membuat dia dianggap hebat dan menakutkan, terutama bagi pihak terkait, seperti aparat kepolisian dan Denny Siregar. Namun, apa yang terjadi? Justru di luar dugaan Fadlizon. Kuasa hukum DS Mu'anas Alidit malah menuding balik Fadlizon tentang diskriminasi hukum dengan menyinggung 2 laporan pengaduan terhadap Fadlizon ke kepolisian, yakni terkait kasus hoax Ratna Sarumpait. Saya 2 hari lalu memang menjenguk Ibu Ratna di kediaman beliau. Setelah malamnya saya baru tahu terjadi penganiayaan yang luar biasa kepada Mbak Ratna, ya,
oknum-oknum yang saya kira melakukan satu tindakan yang keji dan biadab gitu, pada Mbak Ratna. Dan lagu Potong Bebek Angsa. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fadlizon ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Mabes Polri terkait unggahan video plesetan lagu Potong Bebek Angsa. Mestinya kalau Anda bicara penegakan hukum, titip juga 2 LP saya ke Polri. Apalagi ini sudah lebih dari 2 tahun, bukan lagi 2 bulan. Kasus DS ini kepentingan kelompok. Harusnya diproses dulu mereka yang kerahkan anak buah demo. Diskriminasi hukum itu kayak Anda karena pejabat sudah banyak laporan tapi tak tersentuh hukum. Tulis Mu'anas lewat akun Twitter pribadinya. Mu'anas menambahkan lagi cuitannya dengan kata-kata tajam lainnya. Ngaca bro, kalau contoh dulu, laporan sendiri udah 2 tahun gimana urusannya? Dalam kasus lagu Potong Bebek Angsa, liriknya diganti dengan nuansa tuduhan atau fitnah PKI terhadap pasangan calon Jokowi Ma'ruf Amin waktu itu. Fadlizon diadukan untuk tindakan pidana berita bohong dan ujaran kebencian. Sedangkan dalam kasus hoax Ratna Sarumpait, Fadlizon diadukan untuk tindakan pidana penyebaran berita bohong. Itu semua terjadi di tahun 2018, jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Mu'anas belum berhenti, dia pun menambah cuitannya ke Fadlizon. Salah asuh Fadlizon, kasus sendiri dilapor 2 tahun tak ada berita. Rewel komentarin urusan orang lain baru 2 bulan. Padahal saya dan semua saksi sudah diperiksa, barbuk sudah diserahkan, ahli sudah ambil keterangan. Sampai hari ini dia belum dipanggil. Belum kasus hoax Ratna Sarumpait. Cuit Mu'anas Alaidit. Tuh kan, so iya, ngadu-ngadu ke Kapolri. Kasus sendiri saja malah sudah 2 tahun belum dikelarin. Jadi siapa yang mendapat perlakuan istimewa? Nuduh Denny Siregar? Ngaca dulu. Memang keramaian ini adalah antara Fadlizon dan kuasa hukum Denny Siregar, Mu'anas Alaidit. Namun tetaplah harus mendapat perhatian dari Polri. Bahkan pengaduan di kasus Ratna Sarumpait itu dilakukan oleh lebih dari 1 pihak loh. Jadi bagaimana? Apakah pihak Polri akan segera menindaklanjuti semua laporan terkait Fadlizon?